no brain. Di dalam satu hadis pernah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bila mana berbicara tentang kiamat, ya, kemudian kedua pipi beliau menjadi merah, jadi wajah beliau menjadi merah. Wa'ala sautuhu, suara beliau meninggi. Washtadda ghadabuhu, kemarahan beliau bertambah-tambah. Seolah-olah Nabi menjadi seperti panglima perang yang memberikan komando kepada pasukan perangnya seraya berkata, sabbahakum masakum, hati-hati kalian di waktu pagi, hati-hati kalian di waktu sore. Jadi Nabi itu sangat serius kalau sudah ngomong tentang as-sa'ah. Sampai-sampai pada suatu hari seorang sahabat keluar rumah, tiba-tiba dia lihat di kejauhan ada asap membumbung. Apa yang dikerjakan sahabat ini? Sahabat ini keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintu mereka seraya berteriak-teriak, ad-dukhan, ad-dukhan katanya. Artinya asap, asap, kabut, kabut katanya. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, ada apa? Dia tunjuk ke arah asap, dia teriak, ad-dukhan katanya, asap katanya. Mereka masih bertanya-tanya, ada apa dengan asap itu? Sahabat ini malah balik bertanya kepada mereka, tidakkah kalian ingat di antara keterangan Nabi tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, bila mana sudah muncul asap. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara urutannya 10 tanda ini akan bermunculan seperti ini, dan ini urutan yang saya ambil dari kitab bernama Ensiklopedia Akhir Zaman. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencari buku ini, sudah terjemahan bahasa Indonesia dengan judul tadi, Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini penulisnya bernama Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Ya, bukunya tebal Pak segini, ya. Nah, di dalam buku ini dengan sangat baik sekali dia menguraikan kronologi 10 tanda-tanda besar. Dan menurut Syekh Mubayyad, tanda besar pertama, kedua, ketiga ini sifatnya simultan, sekaligus, ya kan? Dikaitkan dengan Batshatul Kubro, hantaman keras itu. Jadi hantaman keras itu di samping menimbulkan dukhan, asap yang menyelimuti planet bumi ini, juga dia menimbulkan 2 pembenaman bumi yang besar, yang satu di timur dan satu di barat. Dan ngomong-ngomong, kita tinggal di timur nggak? Kita tinggal di timur, ya. Jadi kita harus waspada, jangan-jangan negeri kita termasuk yang bakal dibenamkan sama Allah Ta'ala, ya. Makanya kadang-kadang saya suka berpikir, Pak, apa memang Allah sudah punya rencana negeri ini bakal dikasih ke orang lain yang sipit matanya gitu, ya. Terus kemudian kita harus pindah hijrah, Pak, ya, biar mereka nanti biar terbenam sama reklamasinya sekalian gitu, ya kan? Mungkin, ya kan? Mungkin begitu maksud Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terus pembenaman bumi di barat. Makanya kita tidak menemukan hadis-hadis tentang perang akhir zaman yang menyebutkan melibatkan negara yang namanya Amerika, nggak ada, Pak. Karena tampaknya Amerika akan subside, ya. Dia akan terbenam. Kemudian ad-dukhan. Nah, sebelum pembenaman bumi di semenanjung Arab, ada tanda penting yang tidak masuk tanda besar, tetapi tanda penting, yaitu Al-Mahdi tampil. Jadi Al-Mahdi muncul antara peristiwa ad-dukhan dengan sebelum pembenaman bumi di Jazirah Arab, gitu. Dan itu dipahami sebagai pada waktu yang sangat berdekatan, karena memang tanda-tanda ini bermunculan laksana biji-biji permata yang ditata dalam untaian, dan jika untaian itu dipotong maka biji permata itu berjatuhan saling mengikuti satu sama lain, bercepat sekali berlangsung. Jadi Batshatul Kubro terjadi di bulan Ramadan, ad-dukhan, ya kan, pembenaman bumi di timur, di barat, ya kan. Ramadan 40 hari berarti lewat Syawal, ya kan, mungkin awal Zulqa'dah sudah mulai musim haji kan. Nah, di musim haji itulah terjadinya pembayatan paksa Al-Mahdi di depan Ka'bah, gitu, ya kan. Jadi cepat sekali, ya, tanda demi tanda itu bermunculan. Nah, setelah Al-Mahdi dibaiat, ya, di depan Ka'bah, kemudian terjadilah peristiwa dahsyat pembenaman bumi di semenanjung Arab. Nah, pembenaman bumi di semenanjung Arab itu terjadi di satu tempat, Baida itu gurun pasir antara Mekah dan Madinah, dan itu membenamkan sekumpulan orang yang merupakan pasukan mau ngejar-ngejar Al-Mahdi. Jadi Allah takdirkan pasukan ini terbenam ke dalam bumi bersama dengan peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab. Nah, peristiwa ini tersiar, ya kan, dan ingat ya, tersiarnya nggak pakai WhatsApp karena sudah nggak ada handphone, ya kan, sudah nggak ada HP, sudah nggak ada alat komunikasi canggih. Boleh jadi dia tersiarnya lama gitu kan, tergantung kecepatan penunggang kudanya atau tergantung burung dara yang sudah terlatih untuk mengirim pesannya itu, ya kan, ke berbagai penjuru dunia ini. Tapi yang pasti kata Nabi,
setelah manusia menyaksikan pembenaman bumi, ya, pasukan ke dalam bumi di wilayah antara Mekah dan Madinah, orang-orang beriman yang terbaik dari Syam dan dari Irak berdatangan ke Mekah untuk membaiat Al-Mahdi. Gitu. Nah, termasuk kaum muslimin dari berbagai penjuru lain datang khusus ke Mekah untuk membaiat Al-Mahdi. Dan kenapa Nabi harus menyebut Syam dan Irak secara spesifik? Karena dari Syam dan Irak lah datangnya kaum muslimin yang kategorinya khusus, yaitu para pejuang, ya, para mujahidin. Sehingga Al-Mahdi segera memiliki umat Islam yang nggak sekedar model kita, Pak, yang megang senjata aja nggak pernah gitu kan, tapi orang-orang yang sudah terlatih, ya kan, dari wilayah-wilayah pergolakan, ya, mereka berdatangan untuk membaiat Al-Mahdi. Nah, kemudian Al-Mahdi mulai menancapkan posisinya sebagai khalifah, mendirikan khilafah, dan tentunya khilafah ini harus berdiri melalui kerja keras, ya. Kerja keras, tidak melewati taman-taman bunga, tetapi harus melibatkan tertumpahnya air mata, keringat, bahkan darah, ya. Maka terjadilah ghazawat, peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Mahdi, ya kan? Dan dalam masa peperangan-peperangan itulah datang tanda yang berikutnya, keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal keluar itu nggak langsung berkonfrontasi dengan kaum muslimin, tapi Dajjal menebar fitnahnya dulu di daerah-daerah yang pinggir-pinggir, Pak. Gitu, di daerah pinggir-pinggir, sampai pelan-pelan nanti dia baru menuju ke wilayah Mekah Madinah, nggak bisa masuk ke dalam Mekah, nggak bisa masuk ke dalam Madinah, baru dia menuju ke Syam. Nah, di Syam itulah basis khilafah berdiri, ya, karena dikatakan dalam hadis Nabi, benteng pertahanan umat Islam terbaik di akhir zaman adalah di wilayah Syam, di dekat suatu tempat yang terbaik di zaman itu, namanya Dimashq. Dimashq itu Damaskus, ya. Baik. Nah, jadi Dajjal keluar ketika dia sudah makin mendekat ke Syam. Allah Ta'ala mentakdirkan turunnya Isa alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam turun langsung bergabung dengan pasukan Al-Mahdi. Turunnya di mana? Dikatakan dalam hadisnya, Isa alaihissalam itu turun fi manaratil bayda fi syarqiyyi Dimashq, di sebuah menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Dan itu menara putih sebuah masjid namanya Masjid Al-Umawi. Dan beliau diturunkan oleh dua malaikat, diantar oleh dua malaikat di menara tersebut pada saat kaum muslimin di masjid itu sedang siap-siap mau sholat subuh. Dan itu bukan sembarang kaum muslimin, tetapi itu pasukan Al-Mahdi, ya, siap-siap mau memerangi Dajjal dan 70.000 tentara Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Nah, tetapi begitu mereka mau sholat, tahu-tahu mereka melihat Isa alaihissalam turun dari langit diantar oleh dua malaikat. Langsung Al-Mahdi mempersilahkan Isa alaihissalam memimpin sholat subuh itu, tapi Isa alaihissalam menolak. Isa alaihissalam mengatakan, engkaulah yang mimpin sholat ini karena engkau pemimpinnya umat ini, gitu. Maka Al-Mahdi mimpin, Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi, sebagai sebuah deklarasi bahwa dia turun tidak membawa ajaran baru, apalagi membenarkan agama Nasrani yang sudah mengalami penyimpangan jauh dari ajaran aslinya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam turun sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, Isa alaihissalam memerintahkan Al-Mahdi dan pasukan Al-Mahdi buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka, ternyata 70.000 tentara Yahudi sudah mengepung masjid itu dengan dipimpin langsung oleh Dajjal. Tetapi begitu Dajjal melihat di dalam barisan Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, kata Nabi, Dajjal langsung menjadi seperti garam disiram air. Garam kalau disiram air meleleh kan? Ya, kata orang Betawi, ngeper gitu. Dajjal ngeper langsung, ketakutan. Karena dia tahu ini satu-satunya manusia yang diizinkan Allah untuk membunuh dirinya. Dajjal lari, meninggalkan medan perang itu, dikejar sama Isa alaihissalam. Sampai mana? Sampai Lut. Lut itu sebuah kota di Palestina antara Tel Aviv dan Yerusalem. Hari ini, kota Lut ini adalah tempat berdirinya bandara militer, pesawat-pesawat militernya Yahudi, Israel. Ya. Dan Anda jangan berpikir Dajjal mau kabur naik pesawat, ya kan, udah ada pesawat. Ya kan? Terbunuhlah dia di pintu masuk Lut itu, dipakai tombaknya Isa alaihissalam. Ya. Nah, sementara kaum muslimin memerangi kaum Yahudi yang jadi pasukannya Dajjal tadi, dan berlakulah hadis Nabi yang saya sebutkan di awal sekali, hadis Gharqad, masih ingat ya? Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sampai pohon dan batu, ya, berbicara, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, wahai muslim, wahai hamba Allah, bunuhlah dia, kecuali satu pohon namanya pohon Gharqad, karena ini pohonnya kaum Yahudi. Nah, setelah terbunuhnya Dajjal, kalahnya kaum Yahudi, ya kan, maka Isa alaihissalam dengan Al-Mahdi memimpin umat manusia menebarkan Islam, dan Isa alaihissalam mendatangi semua orang kafir, semua ahli kitab untuk diajak masuk Islam dengan tawaran dua pilihan saja. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat dunia dan akhirat, atau kalau tidak mau akan diakhiri nyawanya. Gitu. Nah, sampai kapan? Sampai kemudian Allah takdirkan munculnya Ya'juj wa Ma'juj, yang kisahnya tadi sudah saya jelaskan, ya kan? Dan Ya'juj Ma'juj akhirnya diatasi lewat doa
Nah, setelah Ya'juj dan Ma'juj di atas lewat doa, masuklah umat Islam ke babak kelima yang penuh dengan kondisi yang luar biasa. Jadi di babak kelima ini apa yang terjadi? Dinul Islam zahir di atas segenap din lainnya. Kembalinya keberkahan dan kelapangan di muka bumi. Tersebar luasnya keamanan dan kedamaian di muka bumi. Dikukuhkannya keadilan. Tidak ada yang mau menerima sedekah. Di zaman itu semua orang sudah merasa qanaah, merasa tentram, ya, sejahtera. Ya, sampai orang mau ngasih sedekah nggak bisa, karena apa? Nggak ada yang mau terima. Semua merasa cukup. Bahkan semua lebih peduli dengan ibadah. Makanya dikatakan sekali sujud lebih baik daripada dunia dengan segenap isinya. Di zaman itu nanti, di babak kelima nanti, orang di mana-mana semangatnya semangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Nggak ada lagi semangat hubud dunia, semangat kejar-kejar materi, nggak ada, Pak.